Lu Chen mengabaikan pertanyaan Linghua, yang tidak dapat dipecahkan karena dia tidak mau mengungkapkan rahasianya. Setelah itu, Lu Chen mengerahkan semua kekuatan jiwa yang tersimpan di lautan kesadaran, dan memberkati dirinya sendiri dan 11 wanita. Tekanan di atas kepala bukanlah lelucon, itu 10 kali lipat dari lantai 98, dan sulit untuk ditembus tanpa mengerahkan seluruh kekuatan jiwa. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan bersiap untuk melompat. Namun, saat ini, ratusan juta orang yang hadir dikejutkan. Melihat Lu Chen menggendong ratu dengan tangan kanannya dan 10 dayang dengan tangan kirinya, menghadap ke 99 tangga, inilah ritme lepas landas. Apa yang ingin dilakukan anak laki-laki itu? Membawa ratu dan 10 wanita ke puncak. Jelas sekali kamu ingin naik ke puncak, jadi kamu tidak meminta apa-apa. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada seorang pun dari ras roh yang mencapai puncak. Apakah dia ingin menciptakan keajaiban? Siapa orang itu? Wilayahnya rendah, tapi dia sangat hebat. Siapapun dia, aku hanya ingin melihat apakah dia bisa mencapai puncak, dan bisakah dia mencapai puncak bersama ratu. Di bawah altar, terdengar suara sensasional lainnya. Semua orang sangat menantikan untuk melihat apakah lompatan Lu Chen akan memecahkan rekor. Para tetua dengan aura menakutkan itu semakin menatap Lu Chen, dan mereka berharap Lu Chen akan berhasil. Jika Lu Chen berhasil memimpin 11 wanita ke puncak, maka Spirit Rache akan memiliki 12 bibit lagi, dan Spirit Rache akan memiliki masa depan yang cerah. Dikatakan bahwa di atas kepalamu, ada tekanan 10 kali lipat dari lantai 98. Bisakah kamu menembus tekanan itu? Di lantai 97, terdengar suara aneh Yin dan Yang dari Pangeran ke-9. Tentu, Lu Chen menjawab, bahkan jika kamu bisa menerobos, bagaimana dengan Linghua dan 10 pelayan istana? Potensi mereka telah lama diperbaiki, dan tidak akan pernah rusak. Kata Pangeran ke-9 lagi, denganku di sini, semuanya akan hancur. Lu Chen menjawab lagi, kamu mengira kamu adalah dewa, dan kamu bisa memimpin orang ke puncak dengan santai. Pangeran ke-9 mencibir, jika aku mengambilnya, apakah kamu akan memakan siang? Lu Chen balas berteriak, dan kemudian dia berteriak begitu keras hingga 7 lubang Pangeran ke-9 berasap, dan dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Lu Chen melihat bahwa itu hampir selesai, jadi dia tidak membenci Pangeran ke-9 lagi, menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata dengan suara rendah, bangun. Dengan tendangan kaki kanannya, Lu Chen melompat ke udara, memegang Linghua dengan tangan kanannya dan 10 dayang dengan tangan kirinya, dan melompat ke lantai atas. Engah. Tekanan kuat berhasil ditembus. Lu Chen menerobos lapisan tekanan dan menginjak 99 anak tangga. Dengan tarikan tangan kirinya, dia dengan paksa menarik Linghua ke atas, dan langsung menuju ke atas. Dengan jentikan tangan kanannya, pengiring pengantin itu naik dengan mulus, juga menembus tekanan, dan mendarat di lantai 99. Dalam sekejap, di altar, ada angin kencang, dan di atas langit, udara ungu datang dari timur. Salah satu dari ratusan juta orang di tempat kejadian, dihitung sebagai satu, semuanya tercengang di tempat, dan tidak satupun dari mereka dapat bereaksi. Benar-benar naik, terlalu cepat, pendakian ke puncak ini terlalu cepat. Pemuda itu benar-benar naik, dan dia benar-benar membawa 11 orang, itu benar-benar sekelompok mesum, sungguh luar biasa. 100.000 tahun yang lalu, setiap kali di Miao naik ke puncak, hanya ada satu orang. Setelah 100.000 tahun, 12 orang mendaki ke puncak. Pada saat yang sama, hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini benar-benar sebuah keajaiban. Langit memiliki mata, dan nenek moyang melindungi kita. Sejak saat itu, ras roh kita memiliki bibit kaisar. Sudah 100.000 tahun, dan akhirnya seseorang berhasil mencapai puncak. Dan ada 12 bibit kaisar, ras rohku penuh harapan. Para tetua itu sangat bersemangat, dan mereka semua memuja langit untuk berterima kasih kepada langit. Ras jiwaku memiliki Kaisar Miao. Selamat Ratu, selamat, di Miao, selamat perlombaan roh. Ratusan juta orang di tempat kejadian bereaksi, dan langsung melompat kegirangan, mengguncang dunia. Apakah mereka semua sudah naik? Lingyan melihat ke lantai atas dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Lu Chen, jika kamu bisa memimpin orang ke atas, mengapa kamu tidak membawaku ke atas? Kamu hanya membawa wanita bersamamu, dan kamu tidak membawa pria bersamamu. Kamu menghargai seks dan meremehkan teman.
Sulit untuk ditoleransi. Semua orang mengerti. Ling Yan sangat kesakitan dan merasa ditinggalkan. Dia secantik bunga, tidak kurang dari wanita cantik, tapi Lu Chen tidak membawanya bersamanya. Bagaimana dia masih bisa hidup? Ling Rao di seberang melihat ke lantai paling atas dengan ekspresi menyakitkan. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kemampuan untuk memimpin orang menuju puncak. Dia pasti akan menghentikan Angdu membunuh 10 dayang, dan dia yakin dia tidak menginginkan wajah ini, dan dia akan mengganggu Lu Chen apapun yang terjadi. Itu bagus sekarang. Ketika Lu Chen naik, dia juga mengungkit pelacur Lingua itu, dan bahkan mengungkit 10 pelayan istana dan pelacur, sungguh hantu. Dia hanya bisa menatap ke 11 pelacur yang disembah oleh ratusan juta orang itu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini, dia memiliki semua yang ingin dia tinggalkan. Orang yang ditakdirkan memiliki potensi yang besar, setelah dia besar nanti, apa yang akan terjadi? Angdo melihat ke lantai atas dengan mata penuh niat membunuh, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Ling Rao. Lu Chen tidak boleh tinggal, dia harus dibunuh, jika tidak maka akan menjadi bencana. Bertindaklah sesuai keinginan ayahku. Ling Rao mengulangi hal ini kepada Angdu, dan keduanya diam-diam bersiap untuk bergegas maju untuk membunuh Lu Chen segera setelah tekanan di altar mereda. Oke, kita semua naik. Lu Chen, kamu bisa melakukannya, kamu benar-benar orang yang ditakdirkan. Di lantai 97, Pangeran ke-9 melihat ke atas, wajahnya hampir berkabut, dan dia juga merasa menyesal. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya seharusnya membunuh Lu Chen langsung di bawah altar, dan itu dilakukan untuk selamanya, tetapi siapa yang dapat melakukannya? Sekarang keadaan menjadi merepotkan, Lu Chen membawa Lingua ke puncak, biarkan Lingua disembah oleh ratusan juta orang dari klan roh, dan tahta Lingua akan lebih aman di masa depan. Iya, kita semua sudah datang, bukankah kamu sangat kecewa, sangat marah sampai ingin makan siang? Lu Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi, dan langsung membuat Pangeran ke-9 menentangnya, menyuruh rubah tua itu tutup mulut, dan tidak mengganggu minatnya dengan suara yin dan yang mendengung. Budak, terima kasih Tuan Muda atas bantuanmu. 10 pelayan kehormatan membungkuk di kaki Lu Chen secara serempak, semuanya sangat bersemangat. Potensi mereka sudah habis di lantai 88, paling-paling mereka memenuhi syarat untuk menjadi kaisar, atau yang terburuk. Namun Lu Chen membawa mereka ke lantai 99, yang setara dengan memaksakan potensi mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga mereka juga memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar. Di masa depan, mereka bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, dan bahkan bertarung demi keberuntungan. Selanjutnya, buktikan Kaisar Agung Dao. Bangunlah, kamu tidak harus bersikap sopan. Begitu Lu Chen mengangkat tangannya, 10 dayang berdiri satu demi satu. Meskipun mereka menghabiskan waktu singkat dengan Lu Chen, mereka juga merasakan sedikit amarah Lu Chen. Lu Chen menepati janjinya, dia tidak suka orang lain bertentangan dengan keinginannya. Jika Lu Chen meminta mereka untuk bangun, beraninya mereka mengabaikannya. Tuanku, terima kasih juga. Lingua juga sangat bersemangat. Setelah berpikir 2 kali, dia akhirnya membungkuk pada Lu Chen. Selama beberapa tahun, dia tidak mampu menembus tekanan lantai 99, tidak mampu naik ke puncak, berpikir bahwa dia akan berhenti di lantai 98 seumur hidup, dan tidak ada harapan untuk menjadi kaisar. Tak disangka, hari ini, dengan bantuan orang yang ditakdirkan, keinginannya akhirnya terkabul dan bisa menghibur orang tuanya di surga. Hei, apa yang wanita itu lakukan? Bukankah lebih baik memberi berkah? Lingua mengerutkan kening, dan menatap Lu Chen dengan tajam. Sejak dia naik tahta, dia tidak pernah berterima kasih kepada siapapun, dan ini adalah pertama kalinya dia membungkuk kepada Lu Chen, itu sudah menjadi batasnya. Lu Chen sebenarnya tidak puas, dan ingin dia diberkati, yang sungguh tidak masuk akal. Melakukan upacara Wanfu adalah apa yang dilakukan oleh seorang pengiring pengantin, atau tata krama wanita biasa. Dia adalah Ratu Ras Roh, dia berada jauh di atas, menghadap ratusan juta orang ras roh, bagaimana dia bisa melakukan pemberkatan seperti dayang istana. Pada saat ini, di atas altar, energi ungu berkembang, dan cahaya ungu tiba-tiba turun dari langit, menutupi Lu Chen dan 12 orang lainnya. Ziguangding, Di Miao ada di sini. Beberapa tetua berteriak kegirangan, suaranya seperti semburan guntur, menyebar ribuan mil, mencapai telinga setiap anggota spirit Rache. Dalam sekejap, di bawah altar,
ratusan juta orang ras roh berlutut dan menyembah altar. Di negeri lingkuan yang jauh, mata Ling Huang terbuka lagi, dan ada warna kegembiraan yang kuat di pupil matanya. Terakhir kali kaisar saya mencapai puncak adalah 100.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, tidak ada yang mencapai puncak. Ini seperti kutukan yang menutupi ras roh saya. Hari ini, kutukan itu akhirnya dipatahkan. 12 orang naik ke puncak, dan 12 bibit kaisar lahir. Ras rohku telah menciptakan keajaiban. Orang yang terkutuk adalah bintang keberuntungan dari klan rohku. Dia menyatukan 11 anggota klan rohku sebagai bibit kaisar, dan ditakdirkan untuk membantu kebangkitan klan roh. Pewaris 9 naga, dia benar-benar memiliki kekuatan luar biasa dan potensi tak terbatas. Jika dia dan Waer rukun, itu akan menjadi kepentingan terbaik klan rohku. Tiba-tiba, Ling Huang merasakan sesuatu, mengalihkan pandangannya ke bawah, dan melihat seorang pangeran menatap Lu Chen dengan tajam, dengan mata yang tidak ramah. Saya memiliki keturunan yang ingin menyakiti Lu Chen. Tapi masih ada batasan di altar. Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Dia dapat mendukung visi 3 naga dan tidak takut akan penindasan. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Lu Chen telah mengambil banyak manfaat dari tanah mata air suci. Dia telah menerima umpan balik dari ras roh, dan dia juga telah kehilangan perlindungan kaisar. Itu semua tergantung pada keberuntungannya sendiri. Ling Huang perlahan menutup matanya lagi, dan jatuh ke dalam samadhi. Di atas altar, Lu Chen, Ling Hua, dan 10 dayang bermandikan cahaya ungu langit dan bumi, menatap ke langit, seolah-olah kaisar telah lahir, dan aura kaisar membubung ke langit. Lu Chen menarik kekuatan jiwanya karena dia tidak membutuhkannya lagi. Semua yang naik ke puncak dikenali oleh langit dan bumi setelah disinai oleh cahaya ungu. Namun Lu Chen lupa menarik tangannya kembali, dan masih mempertahankan postur aslinya, memegang Ling Hua dengan satu tangan dan 10 pelayan istana dengan tangan lainnya. Sebaliknya, para pelayan dari 10 istana sangat menarik perhatian, diam-diam menarik tangan mereka, dan berdiri di belakang seperti dedaunan hijau, menyerahkan semua sikap mereka kepada tuan dan ratu mereka. Pada saat itu, di bawah penerangan umum cahaya ungu, nampaknya ada 2 dewa dan manusia lagi di dunia. Wajah tampan, dengan alis pedang di surainya, agung dan heroik. Fitur wajah diukir seperti batu giok, kulit seperti salju putih, dan leher ramping. Wajahnya sangat cantik dan cantik. Kedua dewa dan manusia berpadu dalam rupa dan jiwa, cantik dalam rupa, seolah-olah mereka adalah satu, pasangan yang sempurna, seketika membuat ratusan juta orang yang hadir terpesona. Ratu, aura spiritual anak ini tidak murni, siapa dia? Akhirnya, seorang penatua bertanya. Namanya Lu Chen, dan dia adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh. Ketika Ling Hua menyebut Zhen Yuan, suaranya seperti guntur yang menggelegar di langit, dan menyebar ke seluruh dunia, secara resmi mengumumkannya kepada orang-orang Lingsu. Begitu ucapan ini keluar, penonton menjadi gempar, yang langsung menimbulkan keributan, dan ratusan juta orang spirit Rache meledak dalam kegembiraan. 100.000 tahun yang lalu, para leluhur meramalkan bahwa seseorang ditakdirkan untuk memecahkan formasi bintang Luo, membuka segel lembah roh, dan menyelamatkan ras roh. Orang yang ditakdirkan telah datang, jadi Linggu telah dibuka segelnya. Orang yang ditakdirkan dalam kegelapan bukanlah keluarga rohku, mengapa dia memiliki roh keluarga roh? Para sesepuh yang tidak mempedulikan urusan duniawi pun menjadi heboh dan silih berganti bertanya. Benar, formasi besar Xing Luo telah rusak, segel Feng Yao telah dilepaskan, dan jalan keluar dari Linggu ke tanah Xing Luo telah dibuka. Berbicara tentang ini, Ling Hua menoleh dan melirik ke arah Lu Chen. Lu Chen memiliki keterampilan aneh yang dapat menghasilkan nafas klan rohku. Ketika saya memasuki lembah roh, untuk menghindari kesalahpahaman, saya mengubah aura-auranya. Lu Chen tersenyum tipis, menjelaskan seperti ini. Kemudian, sambil berpikir, Lu Chen melepas rantai rune udara dengan makna mendalam dari energi spiritual, dan memulihkan nafas umat manusia. Hebat, dia ras manusia. Sebelum mengetahui apa ras Lu Chen, semua orang gelisah. Jika Lu Chen adalah ras yang bermusuhan seperti Yao Zhu, Mo Zhu, Del, itu akan merepotkan. Lagi pula, ada penyamaran di dunia ini. 100.000 tahun yang lalu, ras roh dan ras manusia adalah sekutu, dan pernah berperang bersama melawan ras musuh lainnya. Namun kemudian, nenek moyang ras roh membuat kesalahan besar,
dan ras roh dihukum oleh ras manusia dan disegel di lembah roh. Oleh karena itu, klan roh tidak membenci umat manusia, dan bahkan senang karena orang yang ditakdirkan adalah ras manusia. Para leluhur mengatakan bahwa mereka yang ditakdirkan dalam kegelapan memiliki kekuatan yang besar dan dapat membantu kebangkitan ras roh. Seorang tetua tua memandang Lu Chen dan berkata dengan emosi, "Para leluhur dengan tulus tidak menipu saya. Begitu putra ini datang, dia akan membantu 11 anggota Lingzu kita untuk naik ke puncak dan menjadi kaisar. Jika para leluhur tahu tentang kutukan yang tidak bisa naik ke puncak, mereka akan sangat senang." Mata lelaki tua itu beralih dari Lu Chen ke Linghua, dan tiba-tiba dia berkata dengan penuh arti, "Putra ini adalah bangsawan dari klan rohku, ratu harus menjaganya, dan dia akan menjadi benteng klan rohku di masa depan." Orang-orang yang, para leluhur juga mempertahankan ras manusia yang kuat, tetapi sayangnya gagal, ratu dapat mengikuti teladan para leluhur. Saya setuju. Konsensus. Para tetua lainnya setuju satu demi satu, dan Kang menunjukkan pandangan yang sungguh-sungguh. Ekspresi Lu Chen tetap tidak berubah, tetapi ada 10.000 alpaka yang berlari kencang di dalam hatinya. Orang-orang ini ingin dia tetap tinggal, tetapi mereka bertanya langsung pada Linghua, alih-alih bertanya kepada dewa bagaimana perasaannya. Dewa ini datang ke sini untuk mencari harta karun, bukan untuk memasuki klan roh, bisakah kamu mengetahuinya? Sekarang, dengan benih pohon dewa roh kuno di tangan, setengah dari mata air roh dari klan roh telah dipindahkan, dan 2 kati cairan esensi roh-roh telah masuk ke akun, jadi apakah mereka tersisa? Ketika pertarungan selesai dan upacara persembahan ke surga selesai, dewa akan menamparkan pantatnya dan pergi. Di sisi lain dari dunia rahasia, Mingyue sedang menunggunya, dan ada keseluruhan pasukan saudara menunggunya, dia harus segera keluar. Ini, Linghua sedikit serak, maksud yang lebih tua adalah dia dan leluhur Ling Huang dilahirkan bersama, bahwa dia dan Lu Chen harus berdamai, dan bahwa Lu Chen akan bergabung dengan klan Zuling. Namun, di bawah pengawasan semua orang, dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Berdamai dengan Lu Chen, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Dia hanya membangun kepercayaan pada Lu Chen, dan dia hanya menganggap Lu Chen sebagai teman baik, jauh dari mencapai tingkat kultivasi. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan Pangeran ke-9, bukan memikirkan hubungan antar anak. Bersama, sia-sia, di bawah altar, ratusan juta orang spirit Rache tiba-tiba berteriak. Linghua menatap tercengang pada kerumunan yang bersorak, mencoba mencocokkan dia dan Lu Chen, tiba-tiba rona merah muncul di pipinya. Pada saat itu, Ratu Ras Roh yang agung itu sangat pemalu, namun dia glamor dan menawan. Hingga saat ini tangan Linghua dan Lu Chen masih terjalin erat tak terpisahkan satu sama lain. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja, atau mereka lupa melepaskannya. Tepat ketika Linghua tidak tahu harus berkata apa, suara Lu Chen tiba-tiba keluar dari telinganya, berapa lama tekanan di altar bisa bertahan. Lampu ungu sudah padam, dan tekanannya hilang. Linghua kembali sadar dan mengirimkan suara kembali ke Lu Chen. Kalau begitu bersiaplah, saat lampu ungu berakhir, kita akan segera turun, dan Pangeran ke-9 serta yang lainnya akan lengah. Ini adalah serangan diam-diam. Saya adalah Raja Agung dari klan Roh, saya tidak malu untuk menyerang secara diam-diam. Lawan sangat kuat, dan jika kita tidak menyerang secara diam-diam, bagaimana kita bisa menang? Setidaknya, harus menyapa pihak lain, lalu melakukannya. Bajingan, kamu memarahiku. Ya, aku menyebutmu brengsek. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu menyapa, kepalamu sudah jatuh ke tanah? Jika kamu tidak menyapa, kamu akan diejek oleh ratusan juta manusia roh. Yang menang dan yang kalah, hanya yang kalah yang akan diejek, tidak ada yang akan menertawakan yang menang. Raja ini masih tidak mau menyerang secara diam-diam, para tetua jarang berbicara mewakilimu, aku mencoba meminta bantuan mereka. Mereka sudah melihat pertarungan antara kamu dan Pangeran ke-9, tapi mereka tetap terlihat seperti anjing mati yang tidak peduli. Mereka tidak punya niat membantu. Kamu tidak perlu memintanya. Raja ini ingin mencoba. Dan saat ini, lelaki tua itu bertanya, Ratu, apa pendapatmu tentang saran lelaki tua ini? Keberangkatan dan tinggalnya Lu Chen akan lambat dulu, Raja sedang ada urusan saat ini, dan membutuhkan bantuan para tetua. Linghua melirik ke arah Pangeran ke-9, yang sedang memelototinya dengan kapak panjang di tangannya, seolah tekanannya hilang, dia akan melompat dan memotong orang.
Kami sudah tua, tidak peduli dengan urusan dunia, dan tidak ikut campur dalam perselisihan apapun. Orang tua itu melirik ke arah Pangeran ke-9, mengetahui bahwa Linghua sedang meminta bantuan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menolak. Para tetua ini kehabisan waktu, dan mereka semua masih hidup di hari-hari terakhir mereka. Mereka hanya dapat bertindak ketika ras roh dalam bahaya, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang terbatas dalam pergulatan internal. Pangeran ke-9 tertawa, lalu berkata dengan kejam, "Jadi bagaimana jika kamu mencapai puncak? Bagaimana jika kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar, dan bagaimana jika kamu memiliki potensi besar? Raja ini membunuhmu, kamu tidak dapat tumbuh dewasa, semuanya hanyalah awan." Setelah Lu Chen membawa Linghua dan yang lainnya ke puncak dan menjadi Kaisar Miao, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar, dan dia harus membunuh Linghua sebelum mempersembahkan korban ke surga. Jika tidak, upacara persembahan ke surga akan berakhir, dan Linghua akan didukung oleh ratusan juta klan roh di bawah lingkaran cahaya Kaisar Miao, dan tahta akan kokoh, dan tidak akan ada kemungkinan untuk digulingkan. "Kamu tidak bisa membunuhku." Wajah cantik Linghua dingin dan nadanya acuh tak acuh. Dia telah memahami esensi Bing He, tetapi jika dia menggunakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah ini, bahkan jika dia tidak cukup mahir, dia masih bisa mengalahkan Paman 9 Raja. Lihatlah altar, berapa banyak orang yang menjadi milik raja ini, dan berapa banyak yang menjadi milikmu. Pangeran ke-9 mencibir, menunjuk ke orang-orang di altar di bawah, dan berkata, "Di sini, setidaknya 10.000 orang mendukung raja ini, dan pengawalmu tidak bisa bergegas menyelamatkanmu, dan kamu hanya bisa mati di pihak raja ini. Di bawah kapak, pergilah ke dunia bawah untuk menemui orang tua hantumu yang sudah meninggal." Petik 2. Kamu berani menghina ayah dan ibu pertama raja. Linghua berkata dengan marah. Jadi bagaimana dengan Baodu? Kamu tetap akan menjadi hantu." Pangeran ke-9 berkata dengan nada menghina. "Ayah, jangan bicara omong kosong dengan perempuan jalang itu, Ziguang akan segera berakhir, bergegaslah sebentar, dan robeklah sepasang anjing dan manusia ini menjadi berkeping-keping." Ling Rao, yang berusia 90 lantai 5, membuka mulutnya untuk mengingatkan, mengertakkan gigi. Berdiri dan mandi dalam cahaya ungu, Lu Chen dan Linghua tampak seperti sepasang dewa dan manusia, dikagumi oleh semua orang, membuatnya sangat cemburu dan dibenci. Dia cemburu pada keberuntungan Linghua, dan juga benci karena Lu Chen tidak menyukainya. Jika tidak, bukan Linghua yang berdiri di atas, tapi Ling Rao-nya. Dia melihat Angdu di lantai berikutnya, dan dia juga marah pada Angdu. Karena ketidakefektifan orang inilah dia mengacaukan semuanya. Ruoang sudah membunuh 10 pelayan kehormatan. Lu Chen, si cabul kecil itu, masih tidak patuh jatuh ke pelukannya. Apalagi Lu Chen bisa memimpin orang menuju puncak, dan memiliki potensi yang besar. Mungkin dia tidak akan menyerah pada Lu Chen. Angdu saja tidak sempat memakai topi hijau, jadi dia hanya memakai topi putih saja kan. "Putri, bawahanku akan segera bergegas dan membunuh 10 pelayan dan pelacur itu untuk menenangkanmu." Sang putri akan memenggal 10 pelacur itu, tetapi jika kamu pergi dan membunuh Lu Chen, sang putri akan kesal saat dia melihatnya. Ling Rao berkata dengan dingin, "Taati, bawahan ini akan membunuh Lu Chen." Angdu segera berjanji dan menepuk dadanya dengan keras. Di atas altar, cahaya ungu berangsur-angsur memudar, dan tidak lama lagi sertifikasi langit dan bumi akan berakhir. Para tetua tidak saling membantu, dan pihak lain sangat kuat. "Anda tidak punya pilihan selain mendengarkan pengaturan saya." Lu Chen mengirim pesan lagi ke Linghua, dengan sikap keras dan tidak ada ruang untuk negosiasi. "Tidak, raja ini adalah ratunya, dan kalian semua dengarkan pengaturanku." Linghua berjuang dalam pikirannya sejenak, dan harus menyerah, tetapi mencoba menyelamatkan mukanya. Dia menjawab seperti ini, "Jadi, raja ini setuju dengan saranmu, dan aku akan mengejutkan Pangeran ke-9." Ekspresi Lu Chen sedikit mati rasa, dan dia juga sedikit terdiam. Linghua ini terlalu manis, apakah perlu melakukan ini di depannya? Setelah 10 napas, cahaya ungu berakhir dan menghilang di udara, dan tekanan pada altar benar-benar hilang pada saat itu. Membunuh. Saat tekanannya hilang, Pangeran ke-9 melompat pada saat yang sama, mengangkat kapak besarnya, dan menyerbu menuju lantai 99. Sungai es. Untungnya, Linghua setuju untuk menyerang secara diam-diam dan pada saat yang sama melakukan gerakan dengan cambuk yang panjang.
Meskipun dia tidak bisa menyerang Pangeran ke-9 secara diam-diam, dia tidak lengah oleh Pangeran ke-9, dan keduanya menyeimbangkan situasi. Menyapu dengan cambuk, suhu di sekitar turun tajam, seperti akhir musim dingin, membekukan ruang dan menghancurkan segalanya. Jika bukan karena altar masih tertahan dan menekan kekuatan tempur, cambuk ini pasti akan membekukan kehampaan dan meruntuhkan pegunungan. Ledakan, cambuk panjang bertabrakan dengan kapak besar, dan terjadilah ledakan yang teredam. Kekuatan cambuk dan kapak runtuh pada saat yang sama, dan akibat dari pertempuran itu langsung ditekan dan tidak dapat menyebar. Meskipun Binghe Lingua berlevel tinggi, namun karena kurangnya kemahirannya, dia tidak menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Tiba-tiba, dia diikat dengan Pangeran ke-9, dan pemenangnya pun tewas. Pada saat Lingua dan Pangeran ke-9 bergerak, Lu Chen tidak diam, dan dia menyalakan tangga cahaya kekaisaran dan bergegas turun. Hanya saja 10 dayang juga membuka Imperial Light Walk, dan mereka bergegas turun lebih cepat, bergegas ke lantai 90 dalam sekejap mata, di mana mereka memblokir pengaruh Pangeran ke-9. Di lantai 88, ada lebih dari 20 orang terhormat bertubuh emas yang merupakan antek Pangeran ke-9. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka bergegas, dan kebetulan mereka dihentikan oleh 10 pelayan istana di lantai 90. Ling Rao pun ikut bergerak, dan hendak bergegas membantu ayahnya, namun tiba-tiba terdengar suara samar angin bertiup, dan harus berbalik untuk melawan. Bentak, sebuah panah ringan hancur di telapak tangannya. Itu bukan panah sungguhan, itu panah esensi sejati. Panah cahaya yang dipadatkan dari esensi sejati. Panah esensi asli ini sangat kuat, jika dia tertembak, dia akan mati atau terluka. Hanya saja level memanahnya tidak sebaik miliknya, sehingga tidak mudah untuk menembaknya. Di seluruh altar, hanya ada satu orang yang bisa mengancamnya dengan panah esensi sejati. Itulah penanam panah terkuat dari generasi muda Lingzhu, Ling Yan. Kamu berani menyerang sang putri secara diam-diam. Ling Rao sangat marah, menghunus pedangnya, dan membunuh Ling Yan. Dan Ling Yan telah menjauhkan diri darinya, memegang busur leluhur di tangannya, memadatkan panah esensi sejati, dan terus menembak ke arah Ling Rao, mencegah Ling Rao bergegas mendekat. Ling Yan tahu bahwa Ling Rao tidak bisa dibunuh, tapi tugasnya bukanlah mengalahkan Ling Rao, tapi menahan Ling Rao. Angdu langsung menuju lantai 95 dan tidak membantu Ling Rao. Karena dia tidak membutuhkannya, Ling Yan bukan tandingan Ling Rao. Selain itu, misinya adalah untuk membunuh Lu Chen. Jika dia membunuh Lu Chen, dan kemudian membantu Pangeran ke-9 untuk membunuh Lingua, maka situasi keseluruhan telah selesai. Begitu Angdu naik ke lantai 98, dia bertemu Lu Chen yang bergegas turun. Pada saat musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Terlebih lagi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membunuh. Pedang leluhur Angdu telah dipotong oleh Lu Chen sebelumnya, dan sekarang dia mengeluarkan pedang lain, yang merupakan kelas leluhur palsu, dan kualitasnya jauh lebih buruk daripada senjata leluhur. Lu Chen, ambillah nyawamu. Angdu menggunakan keterampilan tempurnya dan mengayunkan pisau besarnya. Kekuatan pisaunya begitu kuat hingga mengunci Lu Chen. Idiot, hilangnya tekanan di altar bukan berarti hilangnya batasan. Jika kamu berani naik ke lantai 98, kamu celaka. Lu Chen mencibir, memanggil ketiga naga untuk bertarung, mengangkat pisau panjang berskala hijau, dan mengorbankan pisau kedua untuk memotong langit. Dengan satu tebasan, awan itu pecah dan altar bergetar. Berat bilahnya menyebabkan angin menderu-deru, ruang pecah, kunci terbuka, dan jatuh langsung ke arah pedang Angdu. Tidak bagus, buka kuncinya. Angdu terkejut, hanya untuk menyadari bahwa bukan karena kekuatan pedang Lu Chen yang meningkat, tetapi dia telah menaiki beberapa langkah lagi, lebih banyak ditekan oleh altar, dan kekuatan tempurnya telah turun lagi. Lu Chen sepertinya tidak terpengaruh oleh larangan altar, dan kekuatan tempurnya masih sama, jadi menakutkan. Ketika dia bangun, semuanya sudah terlambat, pedangnya telah ditebas, dan dia tidak dapat mengambilnya kembali. Bentak, pisau panjang itu bertabrakan dengan pisau besar, dan kekuatan pisau panjang itu menghancurkan kekuatan pisau besar itu, dan terdengar suara yang tumpul. Pada saat yang sama, pedang artefak leluhur semu tidak dapat menahan pedang panjang tingkat artefak suci dan patah di tempat. Pedang panjang itu belum selesai dikebiri, ia mengunci Angdu, dan menebasnya. Kunci aku. Angdu ketakutan, dia mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya untuk melawan, dan melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan tubuhnya.
Ledakan, bilahnya menebas, membelah esensi pelindung, dan meledakkan tubuh Angdu menjadi kanopi darah, yang berceceran di tangga. Kekuatan tempur Lu Chen mengejutkan banyak orang di bawah altar. Serangan sebelumnya hanya melukai Angdu, namun kali ini langsung menebas dan meledak. Lebih baik dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Chen itu aneh daripada menakutkan. Bagaimanapun, Lu Chen hanya setengah langkah ke alam abadi, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, tidak mungkin baginya untuk melampaui begitu banyak alam dan membunuh orang. Hanya Angdu, orang yang tubuhnya terpotong, yang tahu mengapa kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan. Dan sebagian besar orang tidak tahu bahwa Lu Chen tidak terpengaruh oleh altar dan masih mempertahankan kekuatan tempur aslinya. Lu Chen, jika kamu berani membunuh Angdu, putri ini tidak akan membiarkanmu. Dari lantai 95, terdengar suara gemuruh Ling Rao. Lu Chen, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Aku akan membangun kembali tubuhku, dan kemudian aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Di udara, suara kebencian Angdu keluar. Tidak bagus, jiwa purba Angdu. Ekspresi Lu Chen membeku, dan kemudian dia teringat satu hal, di tingkat Angdu, ada roh primordial. Roh primordial itu abadi, hidup tidak ada habisnya. Sebelumnya, ketika 10 pelayan membunuh 10 pelayan, mereka harus menghancurkan tubuh fisik mereka terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan jiwa mereka sebelum mereka dapat dibunuh sepenuhnya. Dia belum mencapai level ini, dan dia tidak terbiasa membunuh roh primordial, yang membuat roh primordial Angdu kabur. Anda ingin menghancurkan semangat primordial Lao Su. Di udara, roh primordial Angdu tertawa terbahak-bahak, lalu terbang langsung keluar altar seperti kilatan cahaya. Suara mendesing, sebuah anak panah yang mengandung esensi sejati ditembakkan, secepat kilat, langsung mengenai roh primordial Angdu. Ling Yan, kamu, roh primordial Angdu menemukan bahwa panah Yuan asli sedang menembaki dia, dan sangat ketakutan bahkan suaranya pun berubah. Tidak, Ling Rao menjerit putus asa, bentak, panah esensi sebenarnya mengenai sasaran, dan jiwa Angdu hancur di tempat dan menghilang di udara. Angdu sudah mati. Ling Yan, jika kamu berani menghancurkan roh primordial Angdu, aku akan membunuhmu. Ling Rao tampak gila, putus asa untuk menembak Ling Yan dengan panah esensi asli, bersumpah untuk membunuh Ling Yan dan membalaskan dendam tunangannya Angdu. Wanita ini gila, dia bahkan tidak bisa menghindari panahku, dia tidak takut mati. Ling Yan mundur sambil menembakkan panah, dan dia telah menembak Ling Rao 3 kali, tapi dia tidak menembak jatuh Ling Rao, merasa sedikit panik. Kamu pergi untuk dikuburkan bersama Angdu. Ling Rao menggendong Ling Yan dengan kuat, dengan 3 anak panah di dadanya, dia sudah menyerang ke arah Ling Yan, mengayunkan pedangnya dan menebas Ling Yan. Mati, dengan sekali teguk, terdengar seperti guntur dari langit, mengguncang segala arah. Dengan satu tebasan, situasinya berubah warna, ruangnya rusak, dan bilahnya terkunci pada Ling Luo. Tapi Ling Rao menutup mata terhadap pedangnya, dan sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia hanya memiliki kebencian di matanya, dan dia hanya ingin membunuh Ling Yan dan membalaskan dendam Angdu. Gila, Ling Yan tidak peduli untuk menembakkan anak panah lagi, tapi mengangkat busurnya untuk menahan tebasan Ling Rao. Bentak, busur panjang patah, dan pedang panjang jatuh ke Ling Yan. Di saat yang sama, pisau panjang Lu Chen jatuh ke Ling Rao. Boom, ledakan, pedang itu ditebas, dan 2 kanopi darah muncul. Pedang panjang itu menusuk bahu kanan Ling Yan, miring ke perutnya, dan kemudian berhenti, karena tuan yang memegang pedang itu telah pergi, dan kekuatan pedang itu menghilang, jika tidak, Ling Yan pasti akan meledak. Dan Ling Rao telah meledak, daging dan darah berserakan di mana-mana di tangga. Ling Rao hanya peduli untuk memenggal kepala Ling Yan, dan tidak melakukan pembelaan apapun terhadap Lu Chen. Lu Chen dipotong dari kepala hingga bagian bawah, dan meledak seperti bambu patah. Anak perempuan, Pangeran ke-9 menjadi pucat karena terkejut, dan berseru dengan sedih dan marah, Lu Chen, jika kamu berani membunuh putri kesayangan raja ini. Pangeran ke-9 sudah sangat marah sehingga Lu Chen memenggal tubuh Angdu, Ling Yan menghancurkan jiwa Angdu, dan membuatnya mematahkan lengannya, dan Ling Rao dipotong oleh Lu Chen, dan lengannya patah lagi. Dia menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, bahkan jika dia membunuh Lu Chen dan yang lainnya, akan sulit untuk menebusnya. Yang paling membuatnya gila adalah Ling Hua, yang sedikit kurang kuat darinya,
tiba-tiba mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi dari mana, dan malah membuatnya kewalahan. Dijatuhkan oleh Linghua tidaklah buruk. Bertarung dengan Linghua, dia tidak bisa kabur, dia hanya bisa menyaksikan Angdu dan Ling Rao dibunuh 750. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ayah, balas dendam padaku. Roh primordial terbang ke langit, berteriak dengan marah. Itu adalah roh primordial Ling Rao, dan dia melarikan diri. Larangan altar hanya menekan tubuh, bukan roh primordial, jadi dia terbang menjauh dari altar dan tinggal ribuan mil jauhnya. Lu Chen menebas 2 kali dan sudah lemah, tidak mampu menahan jiwanya. Ling Yan sekarat lagi, dan busurnya patah, jadi tidak mungkin untuk menembaknya. Kalau tidak, roh primordialnya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Putri, jangan khawatir, ayah pasti akan membunuh mereka semua, dan kemudian membantumu membangun kembali tubuhmu. Pangeran ke-9 meraung, mengangkat kapak besarnya, dan menyerang Linghua dengan ganas, tetapi di bawah tekanan Gletser Linghua, dia tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Kerja bagus. Lu Chen meminum setetes cairan esensi roh-roh dan pulih dengan cepat. Kemudian, sambil mengonsumsi pilki spiritual 9 pola, dia berjalan ke arah Ling Yan dan memujinya dengan murah hati. Dalam pandangan Lu Chen, merupakan pencapaian besar bagi Ling Yan untuk menembak dan membunuh roh primordial Angdu. Lu Chen tidak ingin lolos dari roh primordial Angdu, meninggalkan bencana. Adapun untuk melarikan diri oleh roh primordial Ling Rao, tidak ada cara lain, dan dia tidak mau. Selain itu, Ling Yan menggunakan perisai daging dengan sangat baik, menarik semua daya tembak Ling Rao, jika tidak, Lu Chen tidak akan mampu membunuh tubuh Ling Rao. Untuk menyelamatkan Ling Yan, tebasan itu dilakukan dengan tergesa-gesa, tapi itu hanyalah tebasan kedua yang membunuh Ling Luo, yang levelnya lebih tinggi dari Angdu. Untungnya, tebasan itu dilakukan tepat waktu, jika lebih lambat, tubuh Ling Yan akan dipotong oleh Ling Luo, dan Yuan Shen mungkin tidak bisa melarikan diri. Batuk, batuk, batuk. Gadis ini secantik bunga, dan dia masih menjadi penanam panah nomor 1 di klan roh. Dia sebenarnya bertindak sebagai perisai manusia dan menimbulkan kebencian padamu. Dia benar-benar sedih. Wajah Ling Yan seperti tanah, dia tidak bisa berhenti batuk darah, tubuhnya akan dipotong menjadi 2, sejumlah besar darah emas mengalir keluar, dan dia akan mati, dan dia mengandalkan satu kemauan, membentuk kembali tubuh fisik akan membutuhkan proses yang panjang. Karena saya tidak tahu kapan akan pulih, siapa yang akan melindungi ratu. Tiba-tiba, Ling Yan meraih bahu Lu Chen dengan sekuat tenaga, dan berteriak sekuat tenaga, aku tahu kamu jatuh cinta dengan ratu kami, kamu menginginkan kecantikannya, kamu menginginkan ratu, dan kamu berkomplot melawan ratu. Aku memperingatkan kamu, jangan diam-diam berhubungan dengan ratu saat aku tidak ada, atau aku akan kembali dan membunuhmu. Lu Chen terkekeh, hampir membuat Ling Yan meledak amarahnya. Sialan, wilayahmu sangat tinggi, berapa banyak air ajaib yang telah kubuang. Lu Chen menghela nafas, memeras 10 tetes cairan esensi spiritual dari botol kristal, membuka paksa mulut Ling Yan dan menuangkannya. 10 tetes cairan esensi roh memasuki pintu masuk, langsung berubah menjadi 10 vitalitas, dan menyebar dengan cepat ke dalam tubuh Ling Yan, mengisi kembali vitalitas yang hilang. Melihat aura Ling Yan membaik, Lu Chen segera meraih pedang panjang yang telah dipotong Ling Rao padanya, dan segera mencabutnya. Saat dia menghunus pedangnya, Ling Yan gemetar kesakitan, tapi dia menahan diri dan tidak menangis, membuat Lu Chengao melihatnya. Setelah pedangnya dicabut, luka pedang Ling Yan tidak kunjung sembuh, auranya tidak terus membaik, namun vitalitas dalam tubuhnya malah mulai terkuras, keadaan kurang baik. Sial, alamnya terlalu tinggi, airnya tidak cukup, kamu harus menambah jumlahnya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Lu Chen hanya bisa memeras 50 tetes cairan esensi spiritual lagi, menuangkannya ke Ling Yan dengan rasa sakit yang luar biasa. Kalian benar-benar pemakan besar, kamu telah menyia-nyiakan terlalu banyak air jiwaku, kamu berhutang nyawamu padaku. Tidak, bukan hanya 1, tapi 100 atau lebih. 50 tetes cairan esensi roh berkumpul di perut, dan mengumpulkan kekuatan hidup yang kuat, yang meletus langsung di Ling Yan, mengisi kembali semua vitalitas yang hilang di Ling Yan, dan menarik Ling Yan kembali dari ambang kematian dalam sekejap. Belum lagi, tubuh Ling Yan yang hampir terbelah 2, sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Hanya saja luka pedang Lingyan terlalu parah, tidak sembuh begitu cepat, dan butuh waktu untuk pulih. Inti dari pohon roh kuno, inti dari roh-roh. Mata indah Lingyan terbuka, dan dia meraih Lu Chen, ini adalah air suci dari klan roh kita. Ia bahkan tidak memiliki ratu. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya? Lu Chen tersenyum tipis, mendorong tangan Lingyan menjauh, lalu berdiri, berbalik untuk melihat medan perang di bawah. Di tangga di lantai 90, 10 dayang sedang bertempur berdarah, berusaha mati-matian untuk mencegah Antek Pangeran ke-9 naik. 10 pelayan sangat kuat dalam pertempuran, dan sudah banyak mayat minion di bawah kaki mereka, tetapi masih ada 20 minion yang menyerang dengan ganas, dan situasinya sangat buruk. Wanita ke-10 dari istana telah terluka, nafasnya semakin lemah, dan bahkan tubuh emasnya telah ditinju. Terlebih lagi, cahaya pada Jin, nyonya istana ke-10, perlahan meredup. Setelah cahaya keemasan padam, bahkan cairan esensi roh spiritual tidak akan mampu menyelamatkannya. Lingyan masih memulihkan diri di tangga, jadi dia tidak bisa melihat medan perang di bawah, dan dia berteriak pada Lu Chen, saya yakin kamu adalah hantu, kamu dapat mengambil semua air ajaib, bawa saya untuk mengambilnya. Kurangi bicara dan hemat energi untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan membantu nyonya istana yang ke-10. Lu Chen tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Lingyan, dan setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia bergegas turun dengan membawa pisau. Cantik, tuan mudamu ada di sini. Ketika Lu Chen mencapai lantai 91, dia melolong panjang dan melompat ke udara dengan sia-sia. Dia memegang tinggi pedang bersisik hijau di kedua tangannya, dikelilingi oleh 3 naga, seolah-olah dewa pedang telah lahir, dan seperti dewa naga yang turun dari dunia, dengan aura yang agung, mengabaikan segala sesuatu di dunia, ingin memotong semua hantu dan monster di dunia. Menguasai, 10 pelayan tidak tahan lagi. Melihat Lu Chen tiba pada saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Segera semangatnya terangkat, dan tubuh emasnya juga bersinar terang pada saat itu. Mereka tahu bahwa tuan mereka memiliki kekuatan supernatural, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh oleh batasan altar. Meski level mereka rendah, mereka memanfaatkan altar. Meskipun Pangeran ke-9 memiliki banyak antek, mereka sama saja. Mereka hanyalah yang mulia emas, satu tingkat lebih rendah dari Angdu dan Lingrao. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan sang master? Antek Pangeran ke-9, gemetar di bawah pisau panjang dewa ini. Lu Chen tertawa, mengunci satu orang, mengayunkan pisaunya, dan salah satu kepala anteknya jatuh ke tanah. Roh primordial dari minion melarikan diri dari mayat, Lu Chen dengan santai memotong roh primordial dari minion, dan membunuh roh primordial di tempat. Mulai dari lantai 88, larangan altar memiliki kekuatan penekan yang kuat, dan antek-antek ini satu tingkat lebih rendah dari Angdu, dan kekuatan tempur mereka juga sangat ditekan, dan mereka tidak dapat menahan Zantian Lu Chen sama sekali. Hati-hati dengan pisaunya, dia menggunakan keterampilan tempur tingkat tinggi, jangan melawannya sembarangan. Dia bahkan memenggal kepala Tuan Angdu dan Putri Lingrao. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Bagaimana kalau kita mundur? Pangeran ke-9 masih berjuang di atas, kita harus mendukung Pangeran ke-9, dan kita tidak akan pernah mundur setengah langkah. Jangan bubar, jangan dikalahkan olehnya satu per satu, ayo serang berkelompok.